Sugeng sonten Bapak dan para Ibu. Nggih niki radi semilir angine nggih. Nggih niki adem nggih. Radi adem-adem pripun mboten? Nggih mangke reraosanipun kula asta mawi basa Indonesia ngapunten. Semoga kita sami sarengan mendhet wedal sidhem. Pangabekti brayat wonten ing sonten dinten menika ingkang manggen wonten ing dalemipun Bapak Pamuji Raharjo. Sesarengan sami kawula lampahi ing dalem asmanipun Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Amin. Nggih, semoga kita sami memuji Gusti malih mawi pratelanipun kidung pasamuan angka gangsal. Kula pados ingkang gampil-gampil mawon. Kidung pasamuan angka gangsal kita pujiaken bait setunggal saged nggih menika Duh Pangeran ingkang Maha Suci kula sami marek tetunggilan mekaten. Kidung pasamuan nomor gangsal kita pujiaken bait setunggal Duh Pangeran. Monggo. Duh Pangeran ingkang Maha Suci kula sami marek tetunggilan saler bangsa salumahing bumi memuji mreng asmaning Gusti. Yesus Kristus menika pancen saestu panutan gesang kula lan panjenengan sedaya. Saderengipun kita sami badhe ngraita ngumuli sabdanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga malih ngaturaken sawetah anggen kita mangun pangabekti brayat kalih menika namung wonten ing astanipun Gusti Allah piyambak. Sumangga kita sami sidhem lan ndedonga. Kanthi andhap asoring manah kawula Rama, keparenga kawula sakpontho alit warga kagungan paduka ingkang wonten ing kelompok Simon Petrus sisih kidul menika sami sowan marek wonten ing pangayunan paduka. Nglempak wonten ing dalemipun Bapak Pamuji Raharjo, sesarengan kawula sami ngaturaken matur nuwun sanget dumateng paduka krana pitulungan kasaenan lan berkat paduka ingkang estu matumpa-tumpa semawantu-wantu sampun sami kawula raosaken wonten ing gesang kawula piyambak-piyambak. Maka temu kirama krana dosa kelepatan kawula ingkang sumela wonten gesang kawula, sae menika ingkang kawula sengaja utawi ingkang boten kawula sengaja estu wonten ing sonten menika sesarengan kawula sami nyuwun ageng pangapunten. Rama kasuwargan dinten menika kawula nyuwun paduka kersa rawuh wonten ing tengah-tengahing anggen kawula sami mangun pangabekti brayat. Supados lampahing pangabekti brayat wonten ing sonten menika saking wiwitan pertengahan ngantos sarampungipun tamtu sedaya saged kelampahan condong kalian karsa paduka. Mekaten ugi kagem sederek kawula sedaya Rama ingkang sakmenika dereng saged nglempak kados kawula sarengan wonten ing sonten menika. Kawula minangka manungsa limrah boten mangertos napa ingkang dados pambenganipun. Ananging kawula pitados bilih paduka piyambak ingkang nganti lan ngagem. Kagem derek kawula sedaya ingkang nedya nebih saking ngarsa paduka, paduka piyambak ingkang kersa nimbali. Mekaten ugi kagem sederek kawula sedaya ingkang sakmenika saweg peteng wonten ing manahipun ugi paduka kersa rawuh dados dilah wonten ing gesangipun. Dene kagem sederek kawula ingkang wonten ing perjalanan badhe tindak nglempak wonten ing ngriki ugi paduka piyambak ingkang ngirit lan nuntun supados saged nglempak wonten panggenan ngriki kanthi wilujeng. Rama kasuwargan mekaten ugi bilih sekedhap malih kawula sarengan badhe ngegilut sabda pangandika paduka, badhe maos sabda pangandika paduka, paduka piyambak tansah ngatak dumateng kawula sami, paring kekiatan dumateng kawula sami, paring kearipan, paring kawicaksanan. Supados kawula sami estu saged konsentrasi sekedhap kemawon. Saperlu midhangetaken lan ngegilut sabda pangandika paduka. Bilih kawula ingkang ngadeg wonten ing mriki ingkang kajibah badhe nglantaraken sabda pangandika paduka, paduka kersa ngagem kawula.
supados menapa ingkang badhe kaaturaken tamtu sedaya saged kaaturaken condong kalian karsa paduka piyambak. Mekaten Rama pandonga panyuwun kawula ingkang tepisaken kasampurnan. Lan sedaya menika kawula aturaken kanthi alambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus minangka tuing kawulicingan kawula ingkang sejatos. Matur nuwun. Amin. Nggih, Bapak ten para Ibu ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sarengan sami mbikak Alkitabipun. Kula waos mawi basa Indonesia. Alkitab atau bacaan kita pada petang sore hari ini saya ambil dari Perjanjian Baru, Bapak dan Ibu. Ada adikku semua, diambil dari Perjanjian Baru, dibuka dari Matius 11. Saya ambil dari satu ayat saja, kita belajar bersama dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya ulangi Matius 11 ayat 28, saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah Bapak dan Ibu semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah firman Tuhan tadi kita sambut kembali dengan memuji Tuhan mawi kidung pasamuan menika nomor 197 Bapak dan Ibu. 197. 197. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti. Ngoten nggih? Sampun kepanggih sedaya? Kita pujiaken 197 kula sampun siyaga. Monggo. Kula sampun siyaga Gusti. Sumadya nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti. Marang ngapiyantara sapunika mugi Gusti maringi berkat dumateng kawula ing samakya kawula cumawis ing manah samakta ing ati sabda paduka natane wakingsih saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo sabda paduka gonten kesangkula mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Nggih, Bapak dan para Ibu, napa sampun siyaga nampi sabdanipun Gusti? Sampun nggih? Iya, kita pada sore hari ini belajar bersama-sama untuk menggumuli, merenungkan kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sedikit ayat yang kita ambil untuk kita pelajari bersama, kita hayati agar ayat ini mampu memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Saya ulangi bacaannya tadi Bapak dan Ibu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungannya saya beri judul, siapakah Yesus itu? Ini pertanyaan yang sering kali kita dengar, bahkan orang-orang di luar sana mungkin bertanya kepada kita,
Siapakah Yesus itu menurut pandangan orang Kristen? Banyak pertanyaan dan kadang-kadang kita sebagai pengikut Kristus tidak bisa menjawab. Siapakah Yesus itu? Soalnya orang bertanya kadang-kadang mencari dalilnya, begitu ya. Mencari dalilnya. Di mana ayatnya? Yang menunjukkan bahwa Yesus yang kita percaya itu benar-benar Tuhan. Itu butuh saksi, butuh dasar, butuh dalil, begitu katanya orang. Kalau kita bicara dan membaca ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini mengandung suatu ajakan begitu. Tuhan Yesus mengajak kepada siapapun, kepada setiap orang, kepada manusia yang merasa hidupnya berbeban berat dan letih lesu untuk diajak datang kepadanya. Kita semua dipanggil untuk datang kepada Yesus yang merasa hidupnya berat dan letih lesu. Ini cucuku ini ngelirik HP ini mbah nih. Iya. Sing digawa dudu iki, sing di rumah. Aduh ibu. Iya. Kita kembali ke laptop. Ya memang begitu. Kalau pertanyaannya, marilah kepadaku siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah di antara kita yang tidak mempunyai beban? Bapak dan Ibu. Semua mempunyai persoalan kecil, besar, berat, dan enteng. Semua mempunyai beban. Persoalannya apa? Macam-macam. Ya, kadang-kadang masih doa omah wong loro mangan aras-arasen. Persoalan. Kadang-kadang wong loro gak nyopo-nyopoan, mergo nyopo mbek HP-ne dhewe. Iya. Ini penyakit. Wong loro ketoke gak wawuh, wis utek mbek HP-ne dhewe. Bapak dan Ibu, siapapun yang merasa hidupnya letih, lesu, berbeban berat, persoalan apapun yang dia alami, hari ini Yesus memanggil, datanglah kepadaku. Berarti dengan demikian siapakah Yesus? Sehingga mempunyai kuasa memanggil setiap manusia. Harus datang kepadanya. Siapakah Yesus sehingga mempunyai kuasa untuk meringankan beban berat setiap orang? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Atau Yesus itu seorang nabi? Atau Yesus itu seorang rasul, Bapak dan Ibu? Ya ada. Pendapat orang lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Nabi Isa nabi apa? Orang lain mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi. Begitu, nabi siapa? Ayo, Mbak Saryati. Nabi Isa Masih. Akan tapi begitu saya telusuri, saya pelajari, benarkah Yesus itu seorang nabi menurut pandangan orang lain? Ternyata benar. Menurut pandangan orang lain, Yesus adalah nabi yang paling terakhir. Dia diutus Allah. Begitu saya cari, Yesus itu lahir karena apa? Orang lain membuktikan bahwa Yesus lahir bukan karena persetubuhan. Yesus lahir bukan karena hubungan antara manusia dengan manusia, akan tapi Yesus lahir tanpa seorang bapa, yang artinya Yesus lahir karena firman Allah. Berarti Yesus ini, karena Yesus lahir karena firman Allah, berarti Yesus ini Allah. Loh, di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus Allah, Bapak dan Ibu? Sebelum kita nanti menginjak ke berikutnya, agar kita tahu yakin dan persis bahwa Yesus itu Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita ditanya, apakah benar Yesus orang Kristen itu Allah? Dijawab dengan tegas saja, iya, menurut iman kami bahwa Yesus itu adalah Allah. Di mana ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah. Ya berarti kalau Allah berfirman dan firman yang difirmankan itu Allah dan akan melahirkan Allah. Berarti Yesus itu Allah adanya.
Karena Yesus itu Allah adanya, Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Yesus mampu menjadikan sesuatu yang tidak jadi menjadi jadi. Yesus mampu menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Karena dia itu Allah. Lain dengan Nabi, Bapak dan Ibu. Kalau Nabi itu hanya wakil Tuhan di dunia ini. Itu Nabi. Rasul hanya sebuah utusan. Karena Rasul bekerja berdasarkan SK, Bapak dan Ibu. Itu Rasul. Rasul bekerja berdasarkan diutus Allah. Rasul diutus Allah, sampaikan ini kebenaran, disampaikan. Akan tapi seorang rasul, seorang nabi tidak bisa menciptakan manusia. Seorang rasul, seorang nabi tidak mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang hanya mampu menciptakan sesuatu yang ada menjadi, yang tidak ada menjadi ada, hanya Allah. Allah kulolan panjenengan sedoyo. Hebat toh? Kita punya Allah luar biasa. Kita percaya kepada Allah, bukan kepada nabi. Gitu loh. Orang lain boleh percaya kepada nabi sebagai utusan Allah. Kita bukan percaya kepada nabi, percaya langsung kepada Allah. Ini hebatnya kita punya Allah. Oleh karena itu Allah melihat bahwa anak-anaknya itu sedang menderita. Allah melihat bahwa anak-anaknya sedang menderita sengsara, punya pergumulan beban. Oleh karena itu pada sore hari ini kita dipanggil oleh Allah yang esa itu. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus yang Allah adanya. Agar kita datang kepadanya setiap apa yang kita gumuli. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara nabi, nabi itu bisa mati. Rasul itu bisa mati. Tapi Tuhan tidak akan pernah mati. Apa perlu bukti? Yesus itu meninggal karena apa, Bapak dan Ibu? Saya ingin bertanya, kita belajar. Ayo sedikit ini ada wawasan yang luar biasa. Yesus meninggal karena apa? Mbak Tuni? Iya, Yesus meninggal disalibkan. Apakah yang menyalibkan mampu membunuh Yesus? Mampu enggak? Enggak mampu. Bapak Yohanes Don Bosco menjawab bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus itu tidak mampu membunuh Yesus. Kenapa Yesus tidak mampu dibunuh? Jawabannya satu, karena dia Allah. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan. Jangan kita salah persepsi bahwa Tuhan Yesus dibunuh, disalibkan, dibunuh. Bukan. Yesus mati bukan dibunuh dan bukan karena disalibkan, karena dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dia menyerahkan nyawanya. Seandainya Yesus tidak menyerahkan nyawanya, tidak akan pernah mati. Hebat toh kita punya Tuhan. Kalau rasul dibunuh, mati. Itu bedanya. Nabi sebagian besar dibunuh mati. Karena dia tidak mempunyai hidup dan tidak bisa mempunyai kehidupan. Kalau Yesus dibunuh tidak akan mati kalau dia tidak rela menyerahkan nyawanya. Kenapa Yesus merelakan nyawanya? Ini pertanyaan. Kenapa? Karena dia ingin menolong hidup saudara dan saya. Kenapa kita harus ditolong? Karena kita penuh beban sebagai manusia. Ini persoalannya. Bapak dan Ibu, ada ilustrasi begini. Allah Yesus itu mempunyai sifat kasih, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus mempunyai sifat kasih sebagai sifat keilahiannya. Yesus juga mempunyai sifat adil. Dia adil terhadap siapapun yang bersalah dihukum. Yesus juga mempunyai kasih. Kenapa? Ambil contoh aja begini, Bapak dan Ibu. Yesus itu seorang raja. Dia akan mengadili setiap orang yang bersalah, termasuk saudara dan saya akan diadili. Karena kita berdosa, dia diadili. Nah terus, apa gunanya melok Tuhan pancet dihukum, kan begitu? Ya, ada ilustrasi begini, Bapak dan Ibu. Ada seorang raja, dia bertitah. Karena di wilayah kerajaannya itu ada pencuri masuk. Ada makanan yang dicuri seseorang. Dan raja itu mengeluarkan titahnya kepada prajuritnya. Cari siapa yang mencuri roti ini, tangkap dan hukum cambuk. Wah, prajurit mencari. Oh, akhirnya ketemu, Bapak dan Ibu. Ketemu, dicari, tangkap, bawa ke sini. Raja harus adil. Ternyata yang ditangkap itu siapa?
Yang ditangkap itu mamanya raja. Kita bisa bayangkan. Ibunya sang raja yang ditangkap. Bagaimana sikap yang raja adil ini? Apakah ibu ini tetap dihukum cambuk? Kalau ibu ini dihukum cambuk, berarti raja ini tidak mempunyai kasih. Akan tetapi kalau si ibu ini tidak dihukum cambuk, raja ini tidak bersifat adil. Nah, bingung raja ini. Terus apa yang dilakukan? Agar bisa menyelamatkan si ibu ini dari hukuman cambuk, dan agar kasih setianya bisa tersampaikan kepada ibu ini, dan rasa adilnya juga bisa terpenuhi. Ternyata prajurit dipanggil, hukum cambuk. Meskipun dia orang tua, ibunya diikat. Sang algojo cambuk sudah siap mau mencambuk. Tiba-tiba raja berteriak, berhenti. Cambuk saya saja. Hukum saya. Cambuk saya sekuat mungkin. Biarkan ibu ini selamat. Adil. Inilah sifat Yesus Kristus ketika melihat manusia yang harus menerima hukuman karena dosa dan kesalahannya. Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia. Cambuk saya, salibkan saya. Biarkanlah anak-anakku ini menjadi selamat dan hidup bahagia. Inilah Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu pada saudari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulan pada saudari ini, marilah jangan segan-segan kita datang kepada Yesus yang mempunyai kasih dan keadilan. Kita akan diberi kasih sayang yang luar biasa. Kita akan diberi kelegaan yang luar biasa. Kalau kita sudah pegang Kristus, jangan sekali-kali kita lepaskan. Karena kalau kita lepaskan Kristus, kita akan percaya kepada siapa? Nabi tidak mampu menyelamatkan. Yang mampu menyelamatkan hidup manusia hanya Allah, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.